seperti biasa berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Aris. Berdiri semuanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa nanti dimulai. Doa selesai. Katakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Terima kasih. Melihat kehadiran kalian, maka Bapak ingin mengabsen kalian dulu. Agung Dipa Fadila, Agus Mulyana, hadir. Ali Ruknudin, Arehman, Arif Rahman Hakim, Aris Lipaldo, Bagas Arif Sutyo, Devin Amaluddin, Dimas Januar, Dimas Nugraha, Fadli Adi, Hilda Raka, Irsan Saifullah, Muhammad Iqbal, Muhammad Repan, Muhammad Riki, Herdi Ramdhani, Raihan Abdurrahman, Rizky Maulana Yusuf, hadir. Rizwan Nurjuliansah, Yoni Di Apriano. Baik, semuanya hadir. Kita akan melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini adalah mengenai tentang identifikasi sistem kopling. Jadi mengapa pada sebuah kendaraan ini kita memerlukan sebuah kopling? Untuk itu kita ingin mempelajari lebih mendalam lagi tentang sistem kopling manual. Mengapa dalam sebuah kendaraan itu penting adanya sebuah kopling? Ada yang tahu? Coba. Ya, ada. Menghubungkan dan memutus tenaga fungsi. Untuk menghubung dan memutus tenaga putaran mesin, ya. Itu salah satunya. Itu adalah faktor yang sangat penting. Terus siapa lagi? Saya Pak. Ya, Sehat, membantu kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. ya, untuk membantu kendaraan agar walaupun sudah berhenti tapi mesin tetap jalan. Nah, itu salah satu fungsi dari sebuah kopling. Mengapa kopling itu penting dalam suatu kendaraan? Itu adalah fungsi dari sebuah kopling. Nah, kita telah membahas sebelumnya bahwa sebuah kopling adalah sesuatu perpindahan dari sebuah putaran dari mesin ke transmisi. Maka adanya adalah di tengah-tengah antara kopling, antara mesin dan transmisi. Makanya dia di tengah-tengah sebagai penghubung untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi. Itu kita telah membahas kemarin materinya mengenai fungsi dari sebuah kopling manual. Nah, terus juga kita kemarin sudah membahas tentang jenis-jenis kopling. Kemarin jenis-jenis koplingnya sudah kita ketahui semuanya. Ada jenis kopling yang otomatis, ada jenis kopling yang manual. Ada juga jenis kopling basah, ada juga kopling yang kering. Ya, kita sudah membahas kemarin sebelumnya. Maka tujuan dari pembelajaran di hari ini adalah kita
fungsinya itu apa aja, terus cara kerja dari sistem kopling itu seperti apa, maka kita akan bahas di hari ini. Untuk itu pada semuanya, agar lebih semangat lagi dalam belajar untuk bisa mengetahui lebih detail tentang dari sebuah kopling. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin melakukan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal dari kalian semuanya. Seberapa kemampuan awal kalian itu sejauh mana? Bapak pengen tahu. Makanya nanti saya akan kirim quizzes. Nanti dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Dikerjakan selama 5 menit saja. Jadi ada 10 soal dikerjakan di HP kalian. Nanti untuk dilihat yang dikerjakan untuk mengetahui dari kemampuan kalian seberapa jauh mengenai tentang sistem kopling, terutama di kopling manual. Ya, silakan kerjakan di HP-nya, dilihat untuk dikerjakan. Dikasih waktu selama 5 menit. Nanti setelah selesai, baru kita akan lanjut mengenai tentang sistem kopling manual untuk lebih detail lagi mengenai fungsi dan cara kerjanya. Jadi di sini kita Bapak ini mengukur kemampuan seberapa jauh tentang sistem kopling manual. Nanti juga setelah selesai pembelajaran ini, nanti Bapak juga akan mengetahui mengenai kemampuan kalian. Nanti setelah pembelajaran ini, apakah ada penambahan keilmuan yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini atau tidak, nanti melalui post-test di akhir pembelajaran dengan soal yang sama. Jadi kemampuan kalian meningkat tidak setelah adanya pretest ini. Pertama, pretest untuk mengetahui kemampuan kalian seberapa jauh sebelum adanya pembelajaran ini. Nanti setelah ada pembelajaran hari ini, nanti di akhir pembelajaran kalian Bapak tes lagi dengan soal yang sama. Apakah dari pembelajaran hari ini ada peningkatan atau tidak? Kemampuan kaliannya ada peningkatan atau tidak? Keterampilan kaliannya ada peningkatan atau tidak? Atau juga pengetahuan tentang
Suka. Bisa. Suka. Hebat. Pakai ujung. Unggul, kreatif, kompetitif, berakhlak mulia. Aktif otomotif. Luar biasa. AR. Jaya, jaya, jaya. Haris, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai mempelajari tentang identifikasi komponen dan prinsip kerja sistem kopling, kita lihat video dulu untuk mengetahui. Nah, apa yang terjadi ketika kita memindahkan benda kopling? Mengapa kita harus menekan kopling saat akan memindahkan key transmisi? Video ini akan memberikan jawaban yang dirangkum dalam animasi 3 dimensi. Dan di akhir video, kita akan tahu betapa krusialnya fungsi kopling pada sebuah kendaraan. Mari kita mulai dari animasi 3 dimensi berikut. Ya, diperhatikan. Ini adalah animasi powertrain kendaraan, terdiri dari mesin, kopling, dan transmisi. Saat kita menghidupkan mesin, mesin akan berputar. Meski demikian, mobil harus tetap diam. Dan di saat kita memasukkan gigi pun, mobil harus tetap diam. Mobil hanya akan bergerak ketika kita lepas koplingnya secara perlahan. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau kopling itu fungsinya buat meneruskan dan menyambungkan putaran mesin secara instan. Sekarang pahami prinsip berikut. Di sini saya punya 2 buah piringan. Piringan yang pertama berputar dan piringan yang kedua diam. Namun ketika kita gerakkan piringan kedua hingga menyentuh piringan yang pertama, apa yang terjadi? Benar sekali, piringan kedua akan ikut berputar sesuai dengan putaran piringan pertama. Inilah prinsip bagaimana putaran pada kopling bisa tersalurkan. Tentu saja tidak sesimpel itu karena masih banyak komponen lain yang jadi pelengkapnya. Sekarang kita balik ke model 3 dimensi berikut. Kalau kita bongkar perangkat kopling ini, kita akan menemukan ada beberapa komponen. Yang pertama ada flywheel. Sebenarnya flywheel ini masuk ke dalam komponen engine. Namun kami masukkan di sini karena berdasarkan prinsip yang kita bahas sebelumnya, flywheel ini berperan sebagai piringan pertama. Lalu ada sebuah poros. Poros ini terhubung ke poros input transmisi, namun tidak terhubung dengan flywheel, sehingga putarannya akan terpisah. Nah, di bagian depan, poros ini punya roda gerigi. Ini berfungsi agar poros bisa berkaitan dengan komponen selanjutnya, yakni flat disk. Berdasarkan prinsip yang kita bahas tadi, flat disk ini berperan sebagai piringan kedua. Nah, karena terhubung lewat gerigi dengan poros, putarannya akan terkait dengan poros input transmisi. Di kedua sisi flat disk terdapat kampas kopling. Ini adalah media gesek flat disk agar ketika terjadi kontak dengan flywheel tidak terjadi percikan ataupun serif. Nah, dalam posisi seperti ini, putaran dari flywheel tidak diteruskan. Itu karena ada celah antara flywheel dengan flat disk. Namun ketika kita aplikasikan gaya pada flat disk ke arah depan, itu akan menyalurkan putarannya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita memberikan gaya tersebut? Itu adalah tugas dari pressure pad dan pressure spring. Pressure pad merupakan piringan berbahan logam padat yang mendorong flat disk ke arah depan. Sementara per ini akan menahan agar pressure pad tetap menekan flat disk ke arah depan. Lalu bagaimana cara untuk membebaskan putarannya? Itu adalah tugas dari mekanisme pembebas kopling. Mekanisme ini terdiri dari release lever, release bearing, dan release fork. Ketika pedal kopling diinjak, itu akan menarik release fork. Release fork akan mendorong release bearing ke depan. Release bearing akan mendorong release lever, dan release lever akan mengukit pressure pad, sehingga pressure pad bergerak ke belakang. Karena pressure pad bergerak ke belakang, muncul celah antara flywheel dengan flat disk. Ini akan memutus putaran mesin. Jadi seperti itu. Untuk menyambungkan putaran mesin ini hanya dilakukan dengan menjepit flat disk. Perlu diketahui juga, pressure pad, bekas dan release lever itu dikaitkan dengan flywheel melalui komponen clutch cover. Jadi,
pressure plate dan flywheel akan selalu terkait. Untuk memutuskan putaran, tinggal meregangkan pressure plate. Itu akan menciptakan celah yang membuat putaran mesin terputus. Hit to plan artinya mengatur 2 kali lebih efektif. Ya, jadi itu ya tentang kopling manual. Jadi itu tentang kopling manual pada sebuah mobil. Jadi di situ kita mengetahui tentang komponen-komponen yang ada di kopling manual. Jadi ada beberapa komponen utama yang ada di kopling manual. Yang pertama tadi adalah kopling yang berhubungan langsung dengan plat kopling ya. Nah, lebih jelasnya nanti Bapak jelaskan ini mengenai sistem kopling. Jadi kopling adalah fungsinya suatu alat yang dapat ditemukan pada kendaraan dengan transmisi manual. Kopling terletaknya adalah di bagian antara mesin dan transmisi. Jadi letaknya ini kopling adalah di tengah-tengah. Ini bagian engine, ini bagian transmisi, letaknya di tengah-tengah. Baru di sini adalah driver setnya, terus ke produk. Itu untuk kopling. Jadi kopling yang baik adalah yang dapat menghubungkan putaran mesin transmisi secara halus. Itu persyaratan kopling yang baik. Dan juga dapat memutus putaran dari mesin transmisi secara cepat dan sempurna. Jadi pada saat menghubungkan putaran mesin ke transmisi tanpa terjadi adanya slip, tidak ada slip. Nah, itu komponen-komponen kopling ya. Di sini ada komponen-komponen kopling beserta fungsinya. Nah, itu beserta fungsinya. Yang pertama adalah komponen kopling flywheel. Jadi flywheel ini yang disebutkan tadi di bagian video, kita masukkan ke bagian kopling aja, karena dia yang berhubungan langsung dengan piringnya plat kopling. Sehingga flywheel ini kita masukkan ke dalam komponen dari sebuah kopling manual. Jadi fungsi dari flywheel ini adalah untuk menyimpan energi putar dari sebuah mesin dan membantu kelancaran perpindahan tenaga dari mesin ke transmisi. Itu fungsi dari flywheel. Itu fungsi utamanya dari flywheel. Dan yang kedua, komponen dari sebuah kopling manual adalah clutch cover. Apa clutch cover itu? Komponen yang menjepit plat kopling. Jadi rumahnya, sebagai rumah plat kopling. Jadi dia yang menghubungkan atau sebagai rumah
release fork. Nah, yang selanjutnya adalah release bearing. Release bearing adalah fungsinya komponen yang menerima tekanan dari garpu atau dari release fork. Dia yang menerima tekanan dari release fork atau garpu pembebas. Jadi release fork itu bahasa Indonesianya garpu pembebas dan meneruskan ke pegas diafragma. Jadi fungsinya adalah dari release fork menekan release bearing menekan diafragma atau matahari. Ya. Itu fungsi dari release bearing. Jadi saling berkaitan. Terus adalah ini diafragma. Diafragma ini adalah yang ditekan tadi oleh release bearing. Jadi fungsinya menekan dan menarik pressure plate atau plat penekan. Pressure plate itu adalah plat penekan pada clutch cover saat pedal kopling diinjak. Jadi dia itu kan seperti yang di video tadi. Jadi dia ditekan oleh release bearing, dia akan mengungkit dan menekan dari pressure plate atau plat penekan sehingga dia akan terbuka celah, sehingga dia terbebas dari putaran mesin. Itu. Terus selanjutnya adalah flat disc. Flat disc atau flat kopling. Bahasa Inggrisnya flat disc. Fungsinya sebagai apa? Komponen yang menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. Jadi dia yang menghubungkan dari mesin ke transmisi. Ini yang berhubungan langsung ya. Jadi dia berhubungan langsung dengan flywheel atau roda gila. Itu jadi menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. Flat disc atau flat kopling. Dan pressure plate. Yang terakhir ya, pressure plate. Ini komponen yang terakhir adalah pressure plate. Fungsinya apa? Dari pressure plate ini yaitu sebagai untuk menekan plat kopling ke flywheel. Jadi di sini ada misalkan ada plat kopling, di sini ada pressure plate, di sini ada flywheel yang bagian yang menekannya. Di situ adalah fungsi dari pressure plate. Ya. Itu adalah fungsi-fungsi mengenai komponen-komponen dari sebuah sistem kopling. Ya. Jadi secara keseluruhan tempat-tempatnya seperti ini. Jadi di situ ada flywheel, terus juga ada clutch, flat disc atau flat kopling, terus ditekan oleh pressure plate, terus di situ ada diafragma di belakangnya lagi, dan di belakangnya lagi ada clutch cover. Jadi clutch cover ini menyatu nih dengan flywheel. Nah, setelah di belakang dari clutch cover atau rumahnya dari sebuah kopling, maka di belakangnya adalah release bearing sebagai penekan untuk diafragma. Nah, di belakang dari release bearing di situ ada release fork atau garpu penekan itu dari kesemuaan ya, dari keseluruhan satu komponen unit kopling manual. Nah, untuk mekanisme kerja dari sistem kopling ini, jadi prinsip kerjanya ya, pada saat pedal kopling tekan itu ya, yang pertama
situ kenapa? Ada alasannya. Karena kalau kita injak penuh, maka otomatis pemindahan tenaga dari mesin itu akan secara tiba-tiba, sehingga akan terjadi hentakan yang bisa merusak bagian-bagian komponen yang lainnya. Tentunya bagian-bagian kopling akan ada yang rusak. Itu salah satunya mengapa kita harus pelan-pelan. Ya, di situ salah satunya biar menekan kita pelan, jangan terlalu cepat sehingga tidak ada hentakan. Kalau terjadi hentakan bisa juga mesin itu akan mati. Kalau kita tiba-tiba, maka mesin itu juga bisa akan mati. Nah, terus juga dapat tentunya merusak bagian-bagian kopling yang lainnya. Gitu, ya. Ada yang lain? Ada kan? Ya, nih. Mengapa mobil bisa dihentikan dengan didorong lalu melepas kopling mendadak pada transmisi manual? Ya, kenapa kita pada suatu mobil ya ada yang mogok gitu ya, tapi dengan cara didorong bisa hidup kembali. Ya. Pertama, kalau yang pertama adalah kita waktu mesin yang normal adalah kita menghidupkannya secara biasa, pembakarannya dari mesin ya. Pembakaran, terus adanya kompresi, maka disalurkan terjadinya putaran mesin dan mengalir ke bagian flywheel disalurkan ke kopling, dari kopling ke transmisi, baru ke roda-roda ya. Tapi kalau kenapa kita pada saat mogok mobil kita didorong bisa hidup? Nah di sini dibalik prinsipnya. Jadi dari mobil yang mati dengan posisi on yang hidup ya, terus kita dorong, maka roda akan berputar. Nah roda itu berputar akan mengalir ke transmisi berputar. Nah ketika kita mau menghidupkan, kita langsung lepas koplingnya ya, dilepas dengan gigi 2 atau gigi 3 sehingga akan menyatu antara putaran transmisi dengan putaran mesin. Dengan tiba-tiba maka akan putaran dari mesin ini akan mengalir ke bagian silinder yang akan menggerakkan putaran mesin. Dengan putaran mesin maka terjadilah di situ langsung ada kompresian dan pembakaran lagi, sehingga akan terjadi hidup kembali. Kenapa seperti itu prosesnya? Jadi ada kembalikan. Ya, ini siap. Dan sekarang kita ingin lebih jelasnya, yang seperti yang ada di gambar, kita mengetahui, pengen tahu gitu ya, secara detailnya. Jadi ini adalah sebuah plat kopling atau plat disk
sini kelihatan bahwa dari powertrain ini di sini adalah mesinnya ya. Di sini mesin. Nah, di sini adalah koplingnya. Letaknya ada di bagian tengah antara posisi transmisi dan posisi dari mesin. Jadi bagian kopling adalah di tengah-tengah ini. Nantinya ada kopling yang sudah dibongkar. Jadi ada kopling yang sudah dibongkar, bisa diobservasi, diteliti bagian-bagian komponen-komponen kopling dari setiap satu persatunya untuk lebih detailnya. Nanti di sini apa aja, tapi sudah dibongkar. Jadi nanti kelihatan fungsi-fungsi dari setiap komponen kopling. Silakan untuk melihat langsung di sebelah kanan kalian. Coba untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sesuai dengan kelompoknya. Teliti dan ditulis sesuai dengan di job sheet ya, perintahnya seperti apa ya, untuk mengetahui komponen-komponen atau fungsi-fungsi dari setiap kopling. Ditulis, nanti kalian setelah ditulis dari setiap komponen-komponen kopling nanti dapat dipresentasikan di depan kelompok yang lain mengenai observasi kalian. Bisa diteliti, lebih teliti komponennya apa aja, biar lebih kalian paham fungsinya ada di mana, komponen ini seperti apa, fungsinya itu apa aja yang kalian pahami. Sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan mengenai fungsi dan prinsip kerja dari sebuah kopling. Jadi kalian bisa paham dari setiap komponen itu mempunyai fungsinya masing-masing. Fungsinya seperti apa, kalian bisa paham. Bagian kopling itu ada di
flywheel, kita yang kedua tadi adalah ke bagian flat coupling. Flat coupling ini yang menempel langsung ke bagian flywheel. Jadi flat coupling menghubungkan dari flywheel ke plat penekan. Dan yang ketiga adalah bagian dari plat penekan. Plat penekan, jadi menekan fungsinya menekan dari plat coupling sehingga terhubung ke bagian flywheel. Dan yang keempat, setelah dari plat penekan, di situ ada diafragma. Diafragma ini fungsinya untuk mengungkit dia terlepas hubungan antara plat penekan dengan plat coupling sehingga dia menjadi ada selah di situ. Dan yang setelah dari diafragma, yang menekan diafragma adalah release bearing. Jadi release bearing ini untuk menekan dari diafragma atau matahari. Jadi untuk menekan matahari. Dan yang kelima adalah release bearing. Release bearing ini menerima tekanan dari release spoke. Release spoke ini fungsinya menekan dari diafragma. Nah, diafragma ditekan oleh release bearing, dan release bearing ditekan oleh release spoke atau garpu menekan. Jadi release spoke ini garpu penekan, dia yang menekan atau yang mengungkit dari release bearing. Jadi release spoke ini terhubung langsung dengan bagian dari sistem silinder, master silinder dari sebuah sistem pengereman, sistem sebuah coupling. Ada yang menggunakan dengan kabel baja, ada juga dengan menggunakan master silinder atau dengan ada yang menggunakan mekanik, ada juga yang menggunakan hidrolik. Itu bagian-bagian komponen-komponen yang ada di sistem coupling, terutama coupling manual. Coupling manual ini sebenarnya banyak digunakan untuk daerah-daerah yang di perbukitan, seperti di daerah kita ini ya. Untuk daerah-daerah perbukitan lebih cocok menggunakan dari sistem coupling manual dibandingkan dengan coupling otomatis. Kalian bisa melihat langsung, untuk mengidentifikasi dari setiap komponen-komponen yang ada di bagian coupling. Biar kalian kalau mau nanti jadi pengusaha bengkel khusus coupling, biar lebih paham juga. Mau buka usaha bengkel, bisa langsung khusus coupling, jadi mengetahui secara detail tentang coupling. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah kita akan
balik ke duduknya masing-masing ya. Sekarang untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan presentasi per kelompok. Kelompok nanti melakukan presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 mempresentasikan apa yang kalian dapat dari observasi identifikasi komponen dan prinsip kerja dari sebuah kopling manual. Per kelompok nanti menunjukkan komponen-komponen dan fungsi dari sebuah kopling manual. Nah, jadi nunjukin mana aja yang namanya flywheel itu mana, terus release spoke itu mana, release bearing itu mana, plat penekan itu mana, clutch cover atau rumah dari kopling itu mana, nanti ditunjukin dan fungsinya apa ya. Fungsinya ini, komponen ini buat apa, komponen ini buat apa, kalian bisa tahu. Dan prinsip kerjanya seperti apa kopling manual itu. Nanti per kelompok bisa presentasi dan kelompok yang lain bisa mengamati atau mendengar terus menanyakan, bisa bertanya langsung ya, bisa menanyakan langsung. Jadi nanti kelompok ini bisa menjawab juga, bisa menjawab dan bisa menjawab. Itu nanti silakan untuk kelompok nomor 1 silakan ke depan dulu untuk presentasi. Silakan bawa itunya juga, komponennya dijelaskan, ambil di sini aja sama itu flywheelnya berat sama release spoke ya. Satu lagi taruh di meja biar ya. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Yoni, Raihan, Bagas, Yesa, dan Ari ingin mempresentasikan hasil identifikasi komponen dan prinsip kerja sistem kopling. Yang pertama jenis sistem kopling manual. Yang kedua komponen utama. Yang pertama adalah flywheel. Flywheel berfungsi untuk menyimpan energi putar dan membantu kelancaran perpindahan tenaga dari mesin ke transmisi. Yang Mana flywheel? Yang mana flywheel? Hah? Yang flywheel adalah yang di meja. Terus yang kedua plat cover berfungsi untuk mana plat cover? menjepit plat kopling. Mana plat cover? Tuh, ya, yang di belakang pressure plate. Itu plat cover. Terus Yang ketiga release spoke berfungsi untuk menggerakkan release bearing. release spoke, mana release spoke? Yang mananya? Ya, Yang keempat release bearing berfungsi untuk menerima tekanan dari release spoke. mana release bearing? Tunjukkan. Ya, itu release bearing. Yang kelima diafragma berfungsi untuk menekan dan menarik pressure plate pada flat cover saat pedal kopling diinjak. Karena komponennya itu diafragma. Jadi seperti matahari. Terus Dan yang terakhir flat disc berfungsi untuk menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. latih atau juga dengan plat kopling. Untuk yang ketiga prinsip kerja kopling. Yang pertama saat pedal kopling ditekan, tekanan pedal pada kopling menggerakkan master cylinder
unsur flat. Ya, itu dalam prinsip kerjanya. Ya, tanyakan kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, 4. Silakan bertanya. Ya Pak, Ya, Fadli, silakan bertanya. apa akibat kampas kopling arus pada kendaraan? Apa pertanyaannya tadi? Apa akibat kampas kopling arus pada kendaraan? Apa akibat Kampas kopling arus pada pas kopling pada kendaraan? Ya. Apa penyebab halusnya kanvas kopling pada kendaraan? Tarikan mobil menjadi lemah, akselerasi lambat, konsumsi bahan bakar boros, bau gosong, dan kesulitan menanjak. Nah, itu salah satunya ya. Ada bau gosong dan kesulitan menanjak. Silakan kelompok yang lain. Saya Pak, Ya, Kevin. apa penyebab utama terjadinya slip kopling? Apa penyebab utama terjadinya slip kopling? Kampas kopling aus, pegas penekan lemah, permukaan flywheel tidak rata, atau adanya oli yang bocor mengenai clutch disc. Nah, itu ada salah satunya ya. Itu penyebabnya bisa menyebabkan dari terjadinya slip. Silakan yang lain ya. Apa perawatan sederhana agar sistem kopling tetap awet? Apa perawatan yang sederhana biar kopling tetap awet? Apa tuh? Hindari setengah kopling terlalu lama, jangan menginjak pedal kopling terus-menerus, lakukan penyetelan pedal sesuai standar, dan periksa kondisi kampas kopling secara berkala. Nah, itu ya. Jadi kita kalau menggunakan mobil juga jangan sering-sering menggunakan setengah kopling. Itu menyebabkan cepat habisnya dari sebuah kopling juga. Ya, itulah. Terima kasih buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Taruh di meja. Silakan ke kelompok 2. Kelompok 2 salah. Presentasikan hasil observasi dari sistem kopling manual. Hasil observasi dari sistem kopling manual. Dari identifikasi komponen-komponennya. Silakan dari kelompok 2. Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin menjelaskan hasil identifikasi komponen dan prinsip kerja sistem kopling manual yang beranggota Ferdi, Dimas Januar, Fadli, Arehan, Ruki. Pertama, Flywheel menyimpan energi putar dan membantu kelancaran perpindahan. Loop diesel. Mana flywheel? Itu ya, flywheel. Dua, loop disc. Flat disk ya. Flat disk menyambungkan tenaga mesin ke transmisi. Tiga, boot cover Flat sebagai stopper. clutch cover sebagai penjepit flat kopling. Empat, Mana flat stopper? Bukan flat stopper. Itu ya. empat, gyroscope Gyroscope. menggerakkan release bearing. Mana gyroscope? Tunjukkan gyroscope itu ya dari flat satu penekan. Terus Lima, release bearing release bearing. sebagai penerima tekanan dan release block. Terus release bearing, mana release bearing? Itu ya. Enam, diafragma sering atau empat pahari. menekan dan menarik pressure. Menekan
diafragma sering kembali kan periskop. Ya, itu adalah prinsip kerjanya. Ya, silakan ada yang menanyakan kelompok 1, kemudian ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan slip coupling. Slip coupling, jelaskan. Slip coupling adalah kondisi ketika clutch disc tidak menjepit flywheel dengan sempurna, menyebabkan tenaga mesin tidak tersalurkan penuh ke transmisi. Jadi biasanya tidak salurkan secara menjepitnya tidak sempurna, ya, terjadinya slip. Ya, untuk kelompok 3, silakan Devin. Mengapa bahan kampas kopling harus memiliki koefisien gesek tinggi? Mengapa kampas kopling harus memiliki koefisien gesek yang tinggi? Apa? Agar mampu menjepit flywheel dengan kuat, tidak mudah selip, serta tahan terhadap panas akibat gesekan. Ya, dia tahan terhadap gesekan juga dan menjepitnya juga tidak slip. Kelompok 4, ya. Oke. Apa perbedaan kopling mekanik dan hidrolik? Mekanik dan hidrolik. Apa perbedaan mekanik dan hidrolik? Apa yang membedakan? Kopling mekanis menggunakan kabel baja untuk menggerakkan reel stroke. Kopling hidrolik menggunakan fluida dengan master cylinder dan slap cylinder, lebih ringan dan halus. Ya, jadi kalau mekanik itu masih menggunakan tali baja, dan kalau udah yang hidrolik itu menggunakan udah pakai hidrolik master cylinder, ada minyaknya. Itu ya. Ya, silakan, terima kasih untuk membuat, silakan lebih baik. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menggunakan Devin, Bunda, Agung, Iqbal, dan Dimas ingin mempresentasikan hasil identifikasi sistem kopling dan mengidentifikasi komponen-komponen dan fungsinya. 1. Jenis sistem kopling. Kopling manual. Flywheel untuk menyimpan energi putar dari mesin. Mana tuh flywheel tunjukkan itu ya. Jadi itu flywheel. Clutch disc menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. Clutch disc, mana clutch disc? Tunjukkan ya. Clutch cover komponen yang menjepit clutch kopling. Mana clutch cover? Ya. Release fork komponen yang menggerakkan ke release bearing. Mana release fork? Tunjukkan release fork. Bukan yang belakangnya. Release bearing Release bearing. komponen yang menerima tekanan dari garpu pembebas. Mana release bearing? Nah, ujungnya ya. Release bearing. Diafragma menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover. Tekan dan menarik pressure plate. Ya, terus Prinsip kerja kopling. 1. Saat pedal kopling ditekan akan menggerakkan master cylinder yang kemudian mengirimkan tekanan hidrolik ke release fork. Saat pedal kopling dilepas, tekanan pada release bearing berkurang dan diafragma spring kembali menekan pressure plate. ya, Ada yang bertanya? silakan ada yang bertanya. Kelompok 1. Tanya, ya, Bagas. Bagaimana cara kerja sistem hidrolik pada kopling manual? Saat pedal kopling ditekan, piston pada master cylinder menekan fluida ke slap cylinder. Slap cylinder mendorong reel spoke yang menggerakkan release bearing untuk melepas pressure plate dan clutch disc. Ya.
tidak terendam oli, efisien tinggi, cepat aus, biasanya pada mobil kopling basah. Terendam oli, lebih awet, dan pendinginan baik. Ada sedikit kehilangan tenaga, biasanya pada sepeda motor. Ya. Kelompok 4, apa yang banyak? Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan slip coupling. Apa yang dimaksud dengan slip coupling? Jelaskan. Slip coupling itu apa? Slip coupling adalah kondisi ketika flat disk tidak menjepit flywheel dengan sempurna, menyebabkan tenaga mesin tidak tersalurkan penuh ke transmisi. Udah. Ada yang lagi? Udah, cukup? Ya, tepuk tangan. Sudah kembali di tempatnya. Untuk kelompok 4, silakan. Terakhir untuk presentasi. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengidentifikasi komponen prinsip kerja sistem coupling manual. Coupling freewheel fungsinya untuk menyimpan energi putar. Leadwell fungsinya untuk menyimpan energi putar dan batu. Mana flywheel? Itu ya, yang di meja itu flywheel. Terus Disk menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. mana tadi? Itu ya, flat coupling atau flat disk. Ya. Bahasa Inggrisnya flat disk. Terus Fluid cover flat coupling. fungsinya komponen yang menjepit flat coupling. Mana flat cover? Itu ya. Release stroke Release pop, release stroke release pop, release stroke release pop. fungsinya komponen yang menggerakkan release bearing. Yang menggerakkan release bearing. Ya. Terus Release bearing mana release bearing? Itu ya, release bearing. fungsinya komponen yang menerima tekanan dari garpu pembebas. Terus Diafragma diafragma. fungsinya menekan dan menarik pressure plug pada fluid cover. Mana diafragma? Ya, diafragma itu ya. Prinsip kerja coupling. Prinsip kerjanya Saat pedal kopling ditekan akan menggerakkan master silinder yang kemudian mengantarkan tekanan hidrolik ke release probe. terus Saat pedal kopling dilepas, tekanan pada release bearing berkurang dan diafragma steering kembali menekan pressure flat. ya pada saat sudah dilepas itu. Silakan. Ada yang tanyakan untuk kelompok 1, 2, 3. 1. Mengapa start alarm bisa menghidupkan mobil manual? Karena alat pola yang mendorong memutar pola transmisi aktif dilepas mendadak, transmisi memutar mesin Sehingga mesin jadi hidup. Ya, kelompok 2. Tanyakan versi. Apa yang terjadi jika telah bebas pedal kopling terlalu kecil atau terlalu besar? Apa yang terjadi? terlalu kecil, mungkin terlalu sedikit menekan menyebabkan slip dan kampas cepat aus. Menyebabkan Besar, terus tenaga mesin dengan sempurna, bisa dipindahkan dan terdengar bunyi jeruk. ya, betul ya. Ya, akibatnya. Ya, yang ketiga, ya, David. Apa perbedaan kopling mekanis dan hidrolik? Apa perbedaan mekanis dan hidrolik? Kopling
ditanyakan lagi? Sudah. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, setelah kita melakukan identifikasi komponen dari setiap komponen kopling dan prinsip kerja dari sebuah kopling, kita mengetahui ya detail-detailnya komponen fungsi-fungsinya dari setiap kopling, prinsip kerjanya seperti apa juga kita sudah paham. Nanti kita mengetahui secara detailnya tentang sebuah kopling manual. Saya pengen tanya kalian apa yang dirasakan oleh kalian setelah lakukan percobaan ini atau identifikasi dari komponen. Apa? Coba Ihsan. Menambah pengetahuan dari otomotif. Menambah pengetahuan otomotif. Kita jadi lebih tahu nih tentang sebuah sistem kopling itu seperti apa. Kita jadi lebih paham atau menambah pengetahuan. Dari tadinya sistem kopling itu nggak tahu, sekarang kita menjadi lebih tahu tentang dari sistem kopling secara menyeluruhan dari setiap komponen, fungsinya dan prinsip kerjanya. Terus ada lagi, silakan Herdi. Dapat meningkatkan keterampilan praktek. Jadi kita juga bisa tahu nih posisi dari setiap kopling itu komponennya di mana aja, bagian yang menempelnya buat fungsinya setiap komponen itu seperti apa kita sudah paham. Kita mengetahui juga prinsip kerjanya lebih detailnya seperti apa, kita juga lebih paham lagi. Oke ya, kita dapat simpulkan dari di sini ada yang saat melakukan observasi atau melihat dari sebuah komponen ini, ada nggak tantangan yang kalian hadapi? Tantangannya apa ya? Kesulitan mengenali komponen kecil atau mirip. Jadi ada kesulitan antara komponen-komponen yang mirip-mirip, seperti kayak plat penekan. Plat penekan itu mirip dengan apa? Mirip dengan plat disk atau plat kopling. Jadi mirip-mirip, sehingga kadang-kadang kita yang baru akan sulit nih mengetahui mana yang namanya plat penekan, mana yang namanya plat kopling. Ya. Kita juga akan, kalau yang kita baru lihat tentang prinsip kopling, ya, tentang komponen kopling akan mengalami kesulitan. Mana itu plat penekan, mana itu dengan plat kopling. Ada lagi untuk kesulitannya tentang pembelajaran di hari ini. Tidak. Oke, untuk selanjutnya ya, untuk kesulitan yang muncul ya dari identifikasi dari komponen, kita ada yang membedakan, untuk yang mirip-mirip, ada juga tentang pemahaman teorinya masih ada yang belum paham. Ya. Teorinya masih fungsinya ini, release spoke ini buat apa? Release bearing ini masih bingung-bingung, release bearing atau release spoke ini yang mana? Ini bisa agak susah membedakannya.
flywheel, fungsinya seperti apa kalian tahu. Terus juga kanvas kopling atau flat disk kalian juga tahu fungsinya seperti apa. Tadi sudah disebutkan atau dipresentasikan dari setiap kelompoknya. Terus juga kalian tahu tentang kopling di pressure plate, terus juga di clutch copper atau rumah kopling, terus di bagian diafragma, ada juga di bagian release pop, release bearing, kalian sudah paham. Jadi kalian di sini bisa tahu per detil dari setiap komponen sistem kopling manual, dan juga prinsip kerja pada saat kopling diinjak dan pada saat kopling ditekan. Jadi intinya dari kopling adalah secara sederhananya, jadi kopling itu adalah kesimpulan dari mekanisme kerja sistem kopling adalah untuk memutuskan dan menyambungkan. Jadi pada saat pedal kopling diinjak tentunya akan terputus hubungan antara putaran mesin dan putaran transmisi. Itu intinya prinsip kerjanya. Dan pada saat pedal dilepas, otomatis akan tersambung kembali antara flywheel, putaran flywheel atau dari putaran mesin ini, dan juga ke transmisi akan tersalurkan kembali, berjalan seperti biasanya gitu, menyalurkan ke bagian-bagian roda semuanya. Itu ya, jadi kita dapat disimpulkan sama ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kita dapat memahami secara detail dari sebuah sistem kopling manual. Kita dapat mengidentifikasi dari setiap kopling, tentunya khususnya di kopling di manual, bukan di otomatis. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terus juga untuk selanjutnya kita dapat memahami atau belajar lagi tentang sistem kopling manual ini lebih dalam, biar kalian lebih paham dan juga lebih mengerti. Untuk itu Bapak memberi tugas buat kalian semua untuk di pertemuan berikutnya supaya kalian mempersiapkan mengenai sistem kopling yang otomatis. Karena sekarang kan sudah paham nih kalian mengenai sistem kopling manual, detailnya seperti apa kalian sudah paham, fungsi-fungsi dari setiap komponennya kalian sudah
kesulitan pada saat kita melakukan perpindahan gigi. Jadi kalian harus paham perbedaan karena nanti di depan mengetahui tentang komponen-komponen dari sebuah kopling otomatis, karena tidak sama ya, jauh berbeda kopling otomatis dengan kopling manual. Karena kopling yang otomatis itu menggunakan dengan medianya adalah dengan lidah atau dengan minyak, dengan oli. Itu kopling otomatis. Kalau yang kopling yang manual kan masih menggunakan plat, jadinya berbeda jauh. Prinsip kerjanya juga sangat berbeda antara kopling yang manual dan kopling otomatis. Jadi kalian nanti bisa membedakan. Jadi bisa membedakan antara kopling manual itu seperti apa, kopling otomatis seperti apa. Lebih mahal kopling manual apa lebih murah kopling manual atau kopling otomatis? Perawatannya lebih mahal manual atau perawatannya lebih murah otomatis? Di situ juga akan berbeda. Harganya juga tentunya berbeda antara kopling yang otomatis sama dengan yang manual. Itu nanti kalian bisa pelajari, cari informasi untuk belajar di perpustakaan ataupun di YouTube ataupun juga di Google ya, untuk menjadi sebuah pembelajaran buat minggu depan, sehingga pembelajaran berikutnya bisa didiskusikan kembali ya, mengenai tentang prinsip kerja dari sebuah kopling otomatis, dan juga kita mengidentifikasi dari setiap komponen-komponen di kopling otomatis ya. Itu yang nanti kita akan pelajari. Dan sebagai penutup ya, kita untuk memberikan semangat biar kalian mampu, jangan mudah menyerah dalam proses pembelajaran. Tentunya kalian harus bisa lebih giat lagi dalam belajar, rajin lagi dalam masuk sekolah, juga lebih kerja keras lagi dalam pembelajarannya, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di sekitar rumah. Kalian harus belajar mengenai sistem kopling itu seperti apa. Apakah kalian misalkan nanti di rumah ada mobil yang rusak atau tetangga yang rusak, bisa datang, bisa menolong atau membantu. Bahkan kalian ada yang punya mobil yang rusak ya, kalian kalau mempunyai basic pembelajaran tentang kopling, kalian bisa tahu nih, wah ini kopling ini rusak karena apa, ini koplingnya bergetar nih, ini kenapa nih penyebabnya. Kalau kalian tidak belajar, maka kalian nanti tidak akan tahu ini penyebab dari semua kerusakan itu apa. Makanya dari itu kepada kalian untuk semuanya bisa mengerti, bisa mau belajar, tidak hanya di sekolah aja, harus belajar juga, bisa di rumah, bisa di YouTube, bisa di perpustakaan, bisa di samping rumah, bisa di bengkel. Kita juga pengen tahu, kalian bisa paham. Kalau kalian tidak paham mengenai identifikasi tentang komponen kopling, ini kopling ada bau-bau kosong nih, apa nih penyebabnya? Kalau kalian tahu tentang identifikasi kopling komponennya, wah kemarin kita pelajari itu biasanya sudah habis nih bahan bakar koplingnya, sehingga akan menimbulkan bau. Itu kalau kita paham, maka bisa merekomendasikan kepada teman kita
kopling, pengen dibenerin nih, bisa nggak? Tentunya kalau kita sudah pernah, tentunya lebih pede lagi. Wah, saya udah pernah ngerjain ini, pernah bongkar nih. Coba Pak, saya lihat. Nah, tentunya kita akan lebih pede, ya, lebih yakin tentang apa yang kita pelajari. Bagi kalian nanti mungkin tahun depan sudah melakukan PKL, ya, mungkin akan lebih tambah ilmu.